مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ialah Allah yang tak bosan-bosannya selalu memberikan kita nikmat, yang dimana apabila kita menghitung nikmatnya itu, kita tidak akan mampu menghitungnya saking banyaknya nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua. Alhamdulillah. Salat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dialah Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Dialah manusia yang sebaik-baiknya contoh yang patut kita contohi. Dan dialah Nabi yang terakhir diutus ke permukaan bumi ini oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Alhamdulillah. Pemirsa sekalian, para penonton video ini, jadi alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah masih memberikan kita umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan bincang-bincang pagi Ramadan yang ke-19 ini. Alhamdulillah. Oke, baiklah, sebelum kita memasuki tema atau sebelum kita memasuki pembahasan yang akan kita bahas pada bincang-bincang pagi Ramadan yang ke-19 ini, kita sapa terlebih dahulu Ustaz kita, narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dinda Irfan ya. Kita masih sehat ya, walafiat. Alhamdulillah di hari ke-19 Ramadan. Alhamdulillah, semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang Ustaz, sehingga kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bincang-bincang pagi seperti ini Ustaz. Ya, insyaallah. Oke. Baiklah para pemirsa sekalian. Jadi pada bincang-bincang pagi Ramadan yang ke-19 kita ini, tema yang kita angkat yaitu membentuk pemuda milenial yang kuat, membentuk pemuda yang berkepribadian yang kuat. Jadi seperti yang kita rasakan saat ini, pada saat ini itu kita berada pada zaman milenial, zaman yang penuh perkembangan. Tentunya kita sebagai seorang pemuda itu harus pintar-pintar menjaga diri ya Ustaz. Iya. Jadi kita berada pada zaman yang penuh dengan teknologi. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan perkataan tokoh kita, perkataan oleh presiden pertama kita yang mengatakan bahwa berilah aku 10 pemuda, niscaya akan menguncangkan dunia ini. Nah, dengan pernyataan ini kita sebagai pemuda itu harusnya bergetar hati kita mendengar pernyataan ini. Kita seorang pemuda, apalagi kita pemuda yang hidup di zaman milenial ini, zaman yang penuh dengan tipu daya dunia ya Ustaz. Dan juga kita seorang pemuda muslim, tentunya kita harus pandai-pandai untuk selalu bisa berada di jalannya, untuk selalu bisa berada di syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang menarik untuk kita bahas pada pertemuan atau pada bincang-bincang yang ke-19 Ramadan ini, apatah lagi kita seorang pemuda muslim. Nah, bagaimana sebenarnya membentuk kepribadian yang kuat? Nah,
tidak berlama-lama, langsung saja kepada narasumber kita, kepada guru kita, Ustaz kita, untuk menjelaskan lebih jelas lagi mengenai tema kita yang akan kita bahas pada bincang-bincang Ramadan yang ke-19 ini. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih banyak Adinda Irfan yang ada di Jeneponto sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang menyaksikan video ini yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di hari yang ke-19 ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berbagi pengetahuan ya, untuk meningkatkan kualitas pribadi kita, kualitas keberagamaan kita di bulan yang suci ini. Hari ini Adinda Irfan menemani saya, mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam, dan mengangkat tema, mengajak saya untuk berbincang tentang membentuk pemuda milenial yang kuat dan berkualitas. Ada pernyataan Rasulullah dalam sebuah hadisnya menyampaikan pada kita, al-qawiyul mu'min atau al-mu'minul qawi khairun minal mu'minud dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dibanding mukmin yang lemah. Ya, mukmin di sini ya, bisa mencakup semua orang, ya, siapapun dia, ya, baik itu orang tua, ya, apalagi pemuda, ya, anak-anak milenial, remaja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apanya yang kuat dalam hadis ini? Kuat pada aspek apanya? Mungkin yang paling utama sebagai orang-orang beragama, kekuatan yang mesti kita miliki adalah kekuatan iman, kekuatan akidah. Jadi pemuda milenial harus dibangun pada aspek kekuatan akidah. Kenapa aspek akidah? Karena akidah atau tauhid inilah yang akan menjadi poros kehidupan dia. Inti akidah dalam agama adalah keyakinan kita kepada Allah dan keyakinan kita kepada hari kemudian. Dua keyakinan ini jika hadir pada diri pemuda-pemuda milenial, maka akan menjadi pemuda yang gagah, pemuda yang akan memajukan kehidupan masyarakat kita. Ya. Kalau pemuda itu yakin kepada Allah dan keyakinannya itu dia bawa dalam kehidupan sosialnya, maka pemuda yang kuat akidahnya ini tidak akan terbawa oleh keadaan, oleh situasi dimanapun dia berada. Ya, imannya akan selalu membimbing dirinya untuk menjalankan kehidupan dalam masyarakat. Tapi kalau pemuda tanpa akidah yang kokoh, tanpa iman, tanpa keyakinan kepada Allah, maka boleh jadi dia akan menjalankan kehidupannya dalam kesia-siaan. Karena masa muda adalah masa di mana gejolak jiwa sangat besar pada dirinya. Jika tanpa iman, maka boleh jadi gejolak jiwanya itu bisa lari pada hal-hal buruk. Misalnya di masa remaja, di masa pemuda, itu masa di mana Allah ya, memberikan ketertarikan, ya, cinta pada dirinya terhadap lawan jenisnya. Jadi remaja, pemuda itu diuji oleh Allah dengan masa pubertas, misalnya masa puber. Masa puber itu sudah ada kecenderungan untuk jatuh cinta pada lawan jenisnya.
Nah, jika kecenderungan ini tidak dibimbing oleh imannya, tidak dibimbing oleh akidahnya, maka dia akan salah dalam mengaktualkan kecenderungan cintanya itu. Nah, maka yang terjadi seperti yang kita saksikan ya, di masa-masa kita hari ini, ya, banyak pemuda-pemuda tanpa iman, tanpa akidah, ya, menjalankan kehidupan ya, ala barat, ya, bebas gitu, mereka pacaran di mana-mana. Bahkan yang ironi kadangkala mereka sampai melakukan hal-hal yang sangat jauh ya, dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, aspek akidah adalah iman kita pada hari kemudian. Nah, ini akan membimbing kita untuk kita beraktivitas, untuk kita berbuat ya, selalu dalam orientasi jangka panjang. Jadi pemuda yang kuat adalah pemuda yang bekerja, yang beraktivitas, yang menjalani kehidupannya, selalu dia menatap akan masa depannya di kehidupan akhirat nanti. Ya, pemuda jangan berpikir ketika usia mudanya bahwa ya, kematian jauh dari dirinya. Kita ini manusia ya, di dunia ini cuma ya, sekedar melakukan transit. Ya, ada masa, ada ajal. Ajal itu rahasia Allah. Banyak orang yang kembali kepada Tuhan dalam keadaan muda. Tapi berbahagia kalau anak muda yang kembali kemudian dengan imannya, dengan amal ibadahnya. Ya. Jadi ini yang pertama ya, yang saya ingin sampaikan pada Adinda Irfan. Jadi kita mesti memperkokoh ya, akidah kita. Ya, akidah baik pada aspek kepercayaan, keyakinan kita kepada Allah maupun pada aspek keyakinan pada hari kemudian. Yang kedua, hal yang mesti kita hadirkan pada jiwa pemuda kita hari ini adalah kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu. Jadi pemuda harus memiliki kekuatan ilmu. Maka masa-masa mudanya adalah masa-masa untuk mencari ilmu. Ya, masa-masa untuk mengisi jiwanya dengan ilmu. Nah, keilmuan hari ini tidak hanya ilmu yang sifatnya ada pada keahlian tertentu. Tapi yang kita harapkan juga pemuda hari ini itu memiliki soft skill. Jadi mungkin dia kayak Adinda Irfan ini, ya mungkin dia belajar tentang ingin menjadi sarjana pendidikan dalam bidang bagaimana menata pendidikan, manajemen pendidikan. Tapi di satu sisi juga Irfan ya, senantiasa membekali dirinya dengan soft skill, ya, kemampuan hal-hal yang ringan tapi itu dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, misalnya ya kemampuan kita memandu sebuah kegiatan. Kemampuan kita menjadi panitia sebuah kegiatan itu sesuatu yang luar biasa. Ya, tidak semua orang bisa tampil ya di depan khalayak untuk menjadi moderator, untuk menjadi panitia. Itu soft skill. Dan kadangkala kemajuan seseorang, kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh kemampuan soft skill-nya yang banyak. Ya, apalagi di zaman milenial hari ini saya kira ya, teman-teman itu mesti banyak mengasah diri pada aspek-aspek yang soft skill ini. Ya, misalnya menguasai media elektronik. Ya. Jadi bisa membuat aplikasi-aplikasi, program-program, itu kan hal-hal yang ringan untuk bagi anak-anak muda. Nah, teman-teman semua. Anak-anak muda hari ini, para pemuda hari ini adalah anak-anak yang cerdas, yang hebat-hebat. Ya, tinggal mereka itu membutuhkan sentuhan-sentuhan imania, ya, bimbingan-bimbingan rohania, ya, sehingga kehidupan mereka, ya, mereka jalani ya, dalam selalu bimbingan imanianya. Jadi saya kira Adinda Irfan yang saya hormati, saya muliakan,
membentuk ya, pemuda milenial yang kuat, ya, tetap kita membutuhkan agama, dan agama itu fondasi dasarnya pada kehidupan keluarga. Nah, maka orang tua ya, menjadi penanggung jawab utama untuk membentuk spiritualitas ya, jiwa anak-anak kita. Nah, setelah orang tua, lingkungan. Ya, lingkungan. Kadang-kala kita di rumah tangga ya, tidak mampu, ya, tidak bisa menghadirkan spiritualitas yang baik misalnya, tapi karena kita mampu membawa diri pada lingkungan yang baik, ya, lingkungan yang religius, yang spiritual, maka bisa membentuk pribadi yang spiritual. Ya. Yang pasti yang saya ingin katakan Adinda Irfan bahwa ke depan pemuda milenial adalah masa depan bangsa ini. Ya, di tangan-tangan mereka lah ya, kejayaan dan keruntuhan bangsa ini. Dan itu harus ya, bangsa bisa jaya, bangsa bisa tegak jika para pemudanya memiliki karakter, akhlak yang kuat pada diri. Jadi kekuatan iman, kekuatan ilmu, dan kekuatan akhlak itu yang mesti dihadirkan pada setiap pemuda milenial. Ya, karena apalah artinya ilmu, apalah artinya kecerdasan jika tanpa etika, tanpa akhlak pada dirinya. Ya, nah, etika itu menjadi buah, ya, buah dari spiritualitas, buah dari iman, ya, buah dari pengetahuan itu mesti menjadi akhlak. Saya kira mungkin ini ya Adinda Irfan sebagai pengantar dalam bincang pagi kita hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah kita berdua dalam mencerahkan para pemuda, teman-teman kita yang sedang mengalami masa-masa kegalauan ya, dalam mengenal identitas diri mereka. Ya, semoga Allah memberkahi kita semua. Ya, silakan Adinda Irfan, saya kembalikan pada. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Ustadz yang mana telah membahas yang sangat luar biasa ya di sini tentang bagaimana cara kita membentuk milenial pemuda yang kuat. Di mana di sini ada beberapa aspek yang bisa saya tangkap itu untuk membentuk milenial yang berkepribadian yang kuat. Itu yang pertama ada aspek akidah atau aspek keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada aspek yang kedua itu aspek ilmu. Nah, di sini yang perlu yang seperti yang dikatakan Ustaz tadi, yang perlu kita garis bawah di sini dalam aspek ilmu itu kita harus pintar-pintar melatih soft skill. Jadi kita sebagai pemuda itu harus melatih soft skill kita ya. Kemudian ada aspek yang ketiga itu ada aspek akhlak. Jadi di sini itu ada 3 aspek yang perlu kita tanamkan pada diri kita sebagai seorang pemuda ya Ustaz dalam membentuk milenial yang kuat. Jadi di sini Ustaz ada pertanyaan saya mengenai aspek akidah atau aspek keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti tema kita yang kita angkat pada bincang-bincang 19 Ramadan ini yaitu membentuk milenial pemuda yang kuat. Nah, kita sebagai pemuda bagaimana cara kita menjaga hati kita agar tetap istiqomah dalam menjalankan segala perintah Allah, Ustaz. Karena terkadang kita sebagai seorang pemuda, Ustaz, itu mudah sekali goyah iman kita terhadap hal-hal yang sepele, Ustaz, yang mampu merusak akidah kita, Ustaz. Seperti itu, Ustaz. Saya kembalikan kepada Ustaz. Jadi goyangnya iman pemuda itu Adinda Irfan lebih banyak pada pergaulan. Jadi kalau dia dalam kesendirian tidak memiliki teman, itu kadang imannya kuat, akidahnya kuat. Ya, cuma ketika pemuda itu keluar pergi bergaul sama temannya, dan kemudian temannya itu tidak memiliki akidah yang sama, iman yang sama, kadangkala dia mulai terpengaruh dengan temannya itu. Ya, oleh karena itu saya kira jalan yang paling baik adalah kita harus pintar memilih lingkungan kita. Ya, tadi sudah katakan bahwa
lingkungan pertama yang membentuk pribadi anak adalah lingkungan keluarga. Ya, makanya Ramadan tahun ini sangat indah. Ya, sering saya katakan, kita semua stay at home. Ayah ibu kita di rumah, anak-anak di rumah. Maka ini menjadi masa-masa yang sangat indah untuk membentuk spiritualitas anak. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Ya, di mana anak-anak pemuda itu bergaul. Ya. Jadi kalau dia bergaul sama pemuda-pemuda yang soleh, yang imannya baik, maka insya Allah juga akan soleh. Ya. Tapi kalau dia bergaul dengan orang yang tidak baik, ya akhlaknya tidak baik, imannya, maka akan terpengaruh. Jadi pemuda ini kan masa labil. Ya, dalam kondisi kelabilan jiwa, dia mudah terpengaruh oleh siapapun. Ya, maka kita harus pintar membawa diri kepada siapa kita bergaul. Ya, makanya orang-orang soleh, pemuda-pemuda soleh itu, ya dia akan bergaul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh. Ya, misalnya ya, teman-teman kita yang misalnya melakukan hijrah, ya, banyak artis yang hijrah. Ya, maka untuk menjaga iman hijrahnya, mereka membuat komunitas hijrah, kan? Komunitas pemuda hijrah. Ya, jangan lagi bergaul dengan pemuda yang belum hijrah, karena itu akan merusak. Ya, akan merusak. Tapi yang paling utama Dinda Irfan adalah kita selalu berusaha dengan memohon kepada Allah sebagai zat yang menjaga jiwa, yang membolak-balikan hati ini, supaya dia tetap mengistiqomahkan iman, mengistiqomahkan akidah. Jadi memang pemuda itu, Adinda Irfan, masa-masa ujian yang berat. Ya. Tapi kalau dia berhasil, dia bisa menjalani masa-masa muda dengan kebahagiaan, dengan akidah yang kokoh, maka itu bisa menjadi wajah masa-masa tua dia. Ya. Jadi masa-masa muda menjadi gambaran kehidupan masa-masa tua. Kalau di masa muda kita ahli ibadah, ahli masjid, rajin ikut kajian, maka insya Allah di usia-usia tua kita juga kita akan berkarakter seperti itu. Nah, tapi kalau di masa muda dia hanya main game, main PlayStation, dia hanya taunya hura-hura, kumpul-kumpul di pos ronda, maka itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan dia. Ya, dan oleh karena itu, teman-teman, para mahasiswa, para pemuda dimanapun berada, jadilah pemuda-pemuda yang tangguh. Jangan Anda terbawa oleh godaan-godaan dunia, oleh godaan-godaan lingkungan. Anda mesti memiliki sikap, mesti memiliki orientasi hidup bahwa saya ingin menjadi pemuda milenial yang bermanfaat bagi kemanusiaan, bagi siapapun. Ya, mungkin itu Dinda Irfan ya. Oke, baiklah. Itulah tadi jawaban yang sangat luar biasa Ustaz dari guru kita, Ustaz kita, yang dimana bagaimana cara kita menjaga iman kita, menjaga keistiqomahan kita agar tidak mudah goyang dengan kehidupan sekarang ini. Jadi yang bisa saya tangkap di sini itu ada pada aspek akhlak, di mana di sini kita harus pintar-pintar menjaga lingkungan kita, baik itu dari lingkungan masyarakat, lebih-lebih lagi dari lingkungan orang tua itu sendiri. Karena pemuda yang sekarang, pemuda yang seperti ini kita itu sangat labil, sangat mudah terpengaruh. Jadi kita harus mampu menjaga lingkungan agar bagaimana lingkungan kita itu tetap baik, ya Ustaz. Ya, betul. Oke, baik Ustaz. Kemudian Ustaz, ada tanggapan terakhir Ustaz. Ya. Di sini kan kita sedang dilanda yang namanya pandemi COVID-19 ya Ustaz. Iya. Ya, tentunya kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir ya Ustaz. Ya. Jadi di sini saya mempunyai tanggapan Ustaz. Kita sebagai pemuda Muslim, tentunya pemuda Islam, bagaimana cara kita menanggapi pandemi ini Ustaz? Karena
di sini peran kita mungkin sangat dibutuhkan Ustaz. Peran kita sangat dibutuhkan dalam pandemi seperti ini Ustaz. Jadi bagaimana peran kita agar baik itu ide-ide pemikiran maupun Ustaz, bagaimana kita sebagai pemuda memberikan peran kepada masyarakat Ustaz. Terima kasih Ustaz. Silakan kepada Ustaz. Ya, saya kira ya peran-peran pemuda di tengah wabah pandemi COVID-19 ini adalah ya paling tidak menjadi contoh masyarakat. Ya, contoh yang bagaimana ya, misalnya ya, mengedukasi masyarakat ya supaya ketika keluar ya menggunakan masker misalnya, ya, cuci tangan setiap saat untuk membersihkan diri. Ya. Jadi petunjuk-petunjuk kesehatan, ya, pengetahuan kesehatan, ya, jika kita sudah miliki oleh para pemuda, maka kita mesti menebarkannya ke masyarakat kita. Ya. Jadi saya kira peran pemuda hari ini ya bisa menjadi penggerak, ya, bisa menjadi penggerak di masyarakat, ya, mengedukasi masyarakat tentang dampak dari wabah ini, ya, sehingga masyarakat sadar gitu, ya. Termasuk misalnya ya, menyadarkan masyarakat untuk tidak ibadah di masjid misalnya, memberikan pemahaman gitu, ya. Jadi saya kira ya banyak peran lah, ya, dan peran-peran itu Adinda Irfan sangat tergantung kemampuan diri masing-masing pemuda dalam mengolah dirinya. Ya, kadang-kala memang ada juga pemuda yang apatis misalnya, ya, dan mau pusing dengan keadaan. Nah, tapi pemuda-pemuda yang ingin memberikan kontribusi pada umat, pada masyarakat, maka dia akan selalu memposisikan diri ya, dengan mengambil peran-peran itu, ya, sehingga ya, pemuda itu menjadi pemuda yang disenangi dan dibutuhkan oleh masyarakat ya, di mana dia berada. Nah, saya kira banyak ya, orang yang berhasil, ya, banyak orang yang sukses, ya, anak-anak muda dari kemampuan dirinya dalam mengolah dirinya, ya, membimbing dirinya. Ya. Jadi ya saya kira sekali lagi Adinda Irfan, ya, teman-teman mahasiswa, saya kira ya ketika pulang kampung di tengah wabah ini, maka mereka harus hadir di masyarakat, ya, memberikan edukasi masyarakat ya bagaimana menjalani kehidupan di tengah wabah ini, ya, dan paling tidak ya, tadi saya katakan pemuda menjadi contoh. Ya, mungkin itu ya Dinda Irfan. Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jadi inilah beberapa poin yang harus kita perhatikan dalam membentuk milenial pemuda yang kuat ya Ustaz. Ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita ya Ustaz. Ya. Pertemuan ke-19 bincang pagi Ramadan kita mengenai tema membentuk milenial pemuda yang kuat. Nah, di mana di sini saya menarik kesimpulan bahwasanya kita sebagai seorang pemuda itu sangat mudah terpengaruh ya Ustaz. Mudah sekali terpengaruh dengan lingkungan. Jadi tentunya kita seorang pemuda itu harus mempunyai kepribadian yang kuat atau mempunyai akhlak yang kuat. Nah, bagaimana caranya? Itu ada beberapa aspek yang perlu kita tekankan atau yang perlu kita garis bawahi di sini. Itu yang pertama ada aspek akidah, aspek iman kepada Allah. Jadi kita seorang pemuda harus menanamkan sikap cinta kita kepada Allah atau sikap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada aspek yang kedua itu aspek ilmu. Jadi tentunya kita seorang pemuda itu sudah tidak asing lagi yang namanya dengan aspek ilmu. Jadi di sini kita harus mampu melatih soft skill kita, melatih skill kita dalam membentuk kepribadian kita menjadi pemuda yang kuat. Kemudian ada aspek yang terakhir itu aspek akhlak, di mana di sini aspek akhlaklah ya salah satu yang paling berperan penting untuk membentuk kepribadian kita atau membentuk pemuda yang kuat, di mana tentunya sangat berperan penting yang namanya lingkungan, di mana baik itu berupa lingkungan masyarakat, lebih lagi yang namanya dengan lingkungan orang tua. Jadi di sini kita harus mampu menjaga lingkungan kita supaya kita tidak mudah
tergiur yang akan namanya dengan dunia ini, apatah lagi kita hidup di zaman yang penuh perkembangan ini. Jadi itulah beberapa kesimpulan yang saya tarik dari pembahasan kita pada pertemuan ke-19 bincang-bincang pagi Ramadan ini. Terima kasih Ustaz atas kesempatan dan waktunya. Jadi terakhir, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan umur yang panjang sehingga kita masih bisa melaksanakan bincang-bincang Ramadan ini dengan sehat walafiat. Amin. Dan bagi pemirsa yang sedang menonton, terima kasih atas waktunya untuk menonton channel YouTube Ustadz, dan jangan lupa untuk subscribe, share video-video kami. Oke, baik. Sampai di sinilah pertemuan kita pada bincang-bincang pagi ke-19 Ramadan ini. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.